Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dahri dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mid semester Ekonomi Mikro Islam. Baik, langsung saja. Pengertian ekonomi. Secara bahasa, ekonomi atau ekonomik berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan dalam rumah tangga, di mana tidak hanya merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, tetapi secara lebih luas, yaitu dalam lingkup bangsa, negara, dan dunia. Secara umum, ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material, individu, masyarakat, dan negara untuk kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bermacam-macam dan berkembang seiring waktu dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, ataupun distribusi. Perbedaan ekonomi konvensional dan Islam. Ekonomi konvensional bertumpu pada tindakan individu yang dianggap rasional kepada kepentingan diri sendiri atau self-interest yang menjadi tujuan utama bagi seluruh aktivitas. Sedangkan dalam ekonomi Islam bertumpu pada tindakan rasional yang lebih menyeluruh tentang tingkah laku pelaku ekonomi yang berlandaskan etika ke arah mencapai al-falah, bukan hanya di dunia tetapi lebih mengutamakan kesuksesan akhirat juga. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional hanya semata kesejahteraan dunia. Sumber utama ekonomi Islam dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam ajaran Islam. Menurut Islam, manusia harus mengendalikan dan mengarahkan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga dapat membawa manfaat dan bukan keburukan untuk kehidupan dunia. Sistem ekonomi Islam. Secara sederhana, sistem ekonomi Islam merupakan peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dari berbagai syariat Islam dan berpedoman pada Al-Quran maupun hadis. Secara umum, sistem ekonomi Islam memiliki 3 prinsip dalam menjalankan sistemnya. Prinsipnya didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid, adil, nubuwah, khalifah, dan ma'ad. Dari kelima nilai tadi terbentuklah 3 prinsip derivatif, yakni kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha, serta keadilan sosial. Berikutnya, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem di mana pelaku usaha, khususnya bagi pengusaha swasta, memiliki kendali penuh atas properti sesuai kepentingan masing-masing. Mereka bebas menetapkan harga penawaran dan permintaan pasar, dan peran negara sangat terbatas. Berikut ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. 1. Mementingkan diri sendiri. 2. Hak milik perseorangan dijamin. 3. Memberikan kebebasan sepenuhnya. 4. Persaingan bebas. 5. Harga sebagai penentu. Kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis. 1. Mendorong masyarakat untuk memiliki banyak peluang dalam pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing. 2. Persaingan bebas antar individu dapat mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga tetap dalam batas wajar, serta membantu mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat kesederhanaan. 3. Memberikan motivasi kepada tiap individu untuk mengembangkan kreativitas sehingga dapat mencapai tujuan dalam memaksimalkan hasil. Adapun kekurangan sistem ekonomi kapitalis yaitu 1. Persaingan sangat sengit. 2. Terjadi perbedaan yang radikal antara hak majikan dan pekerja. 3. Banyak terjadi eksploitasi sumber. Selanjutnya adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem yang pada prinsipnya segala sesuatu baik dalam pelaksanaan dan pengelolaannya semuanya diatur oleh negara. Dalam hal ini pemerintah baik dalam sistem ekonominya ataupun otonom negaranya.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. 1. Segala sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2. Segala sistem ekonomi harus diusahakan bersama. 3. Semua perusahaan berada di bawah kendali negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. 4. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan negara. 5. Tak ada perbedaan antara hak masyarakat. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu 1. Kelebihannya yaitu 1. Ketersediaan kebutuhan pokok yang mudah. 2. Kegiatan ekonomi dapat lebih maju karena persaingan yang ada. Kekurangannya yaitu 1. Kesulitan pemerataan pendapat. 2. Membatasi kebebasan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, di mana dalam sistem ekonomi ini dipilih sistem pelaksanaan apa yang baik diterapkan dari kedua sistem ekonomi yang telah dijelaskan tersebut, serta membuang sistem yang dianggap tidak dapat memajukan suatu sistem perekonomian. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran. 1. Pemerintah dan pihak swasta mempunyai peran aktif dan kerjasama dalam aktivitas ekonomi. 2. Pemerintah memberikan kebebasan pada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ekonomi campuran, yaitu hak perseorangan diakui, terjaminnya kestabilan ekonomi, penetapan harga bisa dikendalikan, pemerintah mementingkan kepentingan masyarakat, tanggung jawab pemerintah lebih besar daripada pihak swasta, pemerataan pendapat sulit diwujudkan, dan masih banyak masalah ekonomi yang terjadi seperti inflasi dan pengangguran. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi sebagai pemenuhan tugas MIT Ekonomi Mikro Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.